Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya bersiwak, yakni bersikat gigi di siang hari bulan puasa Ramadan. Maka karena selalu menjadi suatu pertanyaan dan suatu kebimbangan bagi masyarakat ketika sampai datangnya bulan suci Ramadan ini, maka di siang harinya apakah ketika melakukan sikat gigi di siang hari akan membatalkan puasa tersebut? Maka coba kita uraikan di sini tentang bagaimana hukum ketika bersikat gigi pada siang hari di bulan suci Ramadan. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikat gigi atau kumur-kumur di siang hari, maka ada yang mengatakan wa makruhatus shaum salasata asyara. Sesuatu yang memakruhkan puasa yang bisa menjadi sebab makruh ketika dilakukannya di bulan puasa, yaitu di siang hari, ada salasata asyara, ada 13 sebenarnya. Namun di antara salah satunya, di antara yang 13 tadi, salah satunya adalah ayyastaqa ba'da zawal, yaitu hal yang makruh dalam puasa ada 13, salah satunya bersiwak atau bersikat gigi setelah zuhur atau setelah zawal. Sudah tergelincir waktu zuhur, berarti itu sudah waktu yang dimakruhkan menurut Al-Imamun Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatus Zain. Cetakan Al-Ma'arif fi Irsadil Mubtadi'in halaman 195. Namun Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Isy'adur Rafiq mengatakan wa yukrahu as-siwak ba'da zawal lis-shaim. Jadi dimakruhkannya bersikat gigi di sore hari setelah zuhur, dalam artian karena ada dalil yang mengatakan, ada hadis menurut diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya litawayyaru famus shaim, berubahnya mulutnya orang yang berpuasa. Maksudnya bau mulut akan berubah orang yang berpuasa ketika sudah disikat. Yang pada awalnya bau mulut itu ada, namun ketika disikat dengan pasta gigi, maka akan berubah. Jadi bau mulut yang berubah tadi, litawayyar famus shaim yaumal qiyamah atyabu indallah min raihatil misik. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di hari kiamat, perubahan aroma itu, aroma mulut orang yang berpuasa tadi, maka pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak misik katanya. Nah, seperti itu. Coba antum lihat di dalam kitab Isy'adur Rafiq cetakan Al-Hidayah Surabaya di juz 2. Namun menurut Al-Imam Syafi'i sendiri membiarkan bau mulut itu saat berpuasa dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya. Itu merupakan sebuah kesunahan ketika itu dilakukan, itu menurut Imam Syafi'i. Bahkan ada keistimewaan atau fadilah tersendiri daripada menghilangkannya. Jadi membiarkan bau mulut itu di waktu kita berpuasa, itu akan mendapatkan faidah atau fadilah tersendiri, keistimewaan tersendiri ketika kita tidak menyikat gigi tersebut. Namun sangat berbeda. Dan ada berbeda dengan sebagian ulama Syafi'iyah juga, seperti Syekh Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami. Lebih afdal membersihkannya daripada membiarkan mulut itu berbau atau dalam keadaan berbau katanya. Lebih memilih menggosok gigi menurut Imam Izzuddin di sini. Jadi kedua pakar ini ada perbedaan pendapat. Jadi menurut Imam Syafi'i lebih baik dibiarkan aja bau mulut itu
dengan dalil yang tadi. Tapi menurut Syekh Izzuddin tadi lebih kepada membersihkan, lebih afdal membersihkannya daripada membiarkan mulut tadi dalam keadaan berbau katanya. Sebenarnya para ulama kita ini tidak lagi membincangkan tentang mana yang baik dan tidak baik. Akan tetapi membahas mana yang lebih baik dan tidak baik. Tetapi hal baik tersebut atau membahas mana yang lebih baik di antara dua hal yang baik tersebut, mengingat keduanya sama-sama mengantongi dalil yang sangat kuat dan argumentasi yang cukup kuat. Maka di dalam usul fiknya ketika ada semacam ini, ada perbedaan pendapat yang sama-sama dalilnya, sama-sama argumentasinya kuat, dalam usul fik pendekatan semacam ini dikenal dengan ima, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui ilatnya atau mengetahui ilat, yaitu alasan munculnya sebuah hukum yang ditandai dengan adanya kolerasi antara hukum, yaitu pemberian pahala dari Allah, dan sifat, yaitu membiarkan bau mulut, yang disebutkan dalam redaksi dan konteks dalil yang sama. Jadi apakah memilih membiarkan bau mulut tersebut, atau apakah lebih memilih membersihkan bau mulut, disikatlah. Namun disebutkan dalam redaksi dan konteks yang sama. Dan konteks dalil itu sama semua. Sedangkan Syekh Izzuddin tidak cukup dengan ini, tidak hanya berhenti di sini. Namun meneruskan ke tingkat analogi hukum, yaitu kias. Jika bau mulut, katanya Syekh Izzuddin, jika bau mulut aja diberi apresiasi besar oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi aroma harumnya mulut tersebut tentu akan diapresiasi lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenal dengan pakar usul fik dengan kias aulawi namanya. Maka saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi di sini ada persilangan pendapat. Tergantung kita mau pakai yang mana nanti. Apakah kita itu mengikuti Syekh Izzuddin yang lebih memilih untuk menyikatnya gigi ini agar tidak ada bau. Karena ini secara ilahi mungkin lebih memilih kepada membiarkan bau mulut tersebut. Tapi secara sosial ketika kita ada suatu pertemuan atau ketika kita sedang berjamaah di masjid, maka bau mulut yang tidak sedap di waktu kita berpuasa akan mengganggu kehusuan atau mengganggu yang lain. Dimungkinkan akan terjadi seperti itu. Ketika ini dimungkinkan seperti itu, lebih memilih kepada pendapat Izzuddin, Syekh Izzuddin. Seperti itu. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, laula an asukku ala ummati la amartahum bisiwak. Kalau saja ini dibuat hujjah juga oleh Syekh Izzuddin. Kalau andai kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, andai saja aku tidak memberatkan umatku, niscaya pasti kuperintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini merupakan bentuk perhatian yang besar syariat akan kebersihan, terutama saat menghadap Allah dalam sholat. Artinya membersihkan mulut dengan siwak atau bersikat gigi lah. Bersikat gigi jauh lebih mulia daripada dibandingkan membiarkan dalam keadaan berbau. Ini silang pendapatnya. Jadi perdebatan ini dapat dilihat di dalam banyak kitab. Yang agak spesifik dilihat di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Di sana bisa kita lihat ada suatu perdebatan atau silang pendapat di antara keduanya, yang dari Imam Syafi'i sendiri dan dari golongan Asy-Syafi'iyah seperti Syekh Izzuddin tadi. Secara umum silang pendapat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendapat yang memakruhkan bersiwak atau bersikat gigi yang diperkuat dengan hadis riwayat Habbab Ibnul Ab
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sumtum fastaku bil wadati wa la tastaku bil ashi." Jadi apabila kalian berpuasa, bersiwaklah atau bersikat gigilah di pagi hari. Jadi yang diperbolehkan cuma di pagi hari. Bersikat gigilah bil wadati wa la tastaku bil ashi. Jadi jangan bersikat gigi di waktu sore maksudnya. Fa innahu laisa min shaimin tayyibasa syafanah. Jadi karena siapapun yang berpuasa, kata tadi, fa innahu laisa min shaimin, karena siapapun yang berpuasa sementara dua bibirnya itu kering, katanya. Maka di hari kiamat kedua illa kanata nuran baina ainaihi yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat di antara dua matanya tadi kedua gigi itu akan bersinar di antara kedua matanya. Hadis ini riwayat oleh Al-Baihaqi dan ditemukan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Itu pendapat yang pertama yang memakruhkan ketika bersiwak di siang hari. Adapun di pagi harinya itu masih diperbolehkan. Bersiwak di pagi hari dengan bersiwak di siang. Adapun yang ini yang memperbolehkan, yang tidak memperbolehkan, apabila kalian berpuasa bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di sore hari. Jadi kalau sore hari sudah bersikat gigi itu sudah ternilai makruh hukumnya, bukan haram tapi makruh. Tapi juga bisa akan terjadi kepada haram ketika bersikat giginya ada pasta kena telan dengan secara tidak sengaja. Karena ini secara sengaja atau tidak sengaja ini akan membatalkan atau menggugurkan puasanya. Satu. Yang kedua, ada juga yang mengatakan, jadi ketika ada yang mengatakan ketika sikat gigi tidak pakai pasta, pakai sikat giginya aja, apakah nanti ketika ada sedikit air yang kena telan masuk ke dalam tenggorokan kita, apakah itu tidak membatalkan puasa? Itu juga akan membatalkan. Bukan karena rasanya, saudaraku, yang membatalkan puasa. Bukan karena kalau ada odolnya, sehingga ada rasa, ketika rasa itu kena telan, maka akan membatalkan puasanya. Bukan masalah ada rasa dan tidak, tapi masalah ketika ada barang masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam mulut yang ditelan, yang setelah masuk dalam mulut kena telan, itu kan sudah mengakibatkan dan ada dampak. Kalau orang berpuasa kan tentunya ada haus, sehingga dia akan menyegarkan tenggorokan kita, maka di sanalah juga membatalkan puasanya, walaupun itu air biasa, karena sikat tanpa odol. Itu tetap akan membatalkan puasanya. Adapun pendapat yang kedua, menurut pendapat yang kedua ini yang menganjurkan bersiwak, bersikat gigi. Karena dikuatkan dengan dalil di mana Abu Ishaq, katanya Abu Ishaq Ibrahim bin Baitar Al-Hawarizmi bertanya kepada Asim tentang hukum bersiwak saat pagi dan sore hari. Pagi hari sikat gigi, sore hari sikat gigi. Itu pernah ditanyakan oleh Abu Ishaq ini kepada Asim. Jadi ayastakus shaim awalan nahari wa akhirih. Jadi katanya, apakah orang berpuasa boleh bersiwak di pagi dan sore hari? Katanya, ketika ditanyakan seperti itu, maka Asim menjawab, na'am, qala na'am, iya katanya. Jadi boleh sikat gigi pagi hari dan sore hari. Jadi dari siapa katanya? Lalu ditanya lagi, qala amman katanya. Dari siapa itu? Kok bisa diperbolehkan? Maka Asim menjawab, qala an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dapatkan kata-kata ini, penyampaian ini saya dapatkan dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, ketika melakukan sikat gigi, ketika mengikuti versi yang pertama, maka diperbolehkan tapi di pagi hari. Di pagi hari sampai zuhur. Itu aja yang diperbolehkan. Ketika selesai zuhur, masuk ke sore, itu namanya, itu sudah hukumnya makruh. Adapun, walaupun itu dihukumi
makruh sore harinya, di pagi harinya diperbolehkan, tidak ada hukum makruh. Walaupun tidak ada hukum di pagi harinya tentang kemakruhan itu diperbolehkan, tapi ketika kena telan, walaupun sedikit dia akan membatalkan puasanya. Yang kedua, ketika mengikuti yang kedua, maka silahkan mau bersikat gigi di pagi hari, siang hari, sore hari, maka itu diperbolehkan karena banyak pertimbangan ketika mungkin yang memperbolehkan ketika kita berhalawat atau berkumpul bersama dengan kawan-kawan yang merasa perasaan kita sendiri aja merasa tidak nyaman dengan bau mulut kita, maka lebih baik memilih untuk bersikat gigi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika tapi sekarang bisa diakal saudara-saudariku sekalian. Mungkin kalau di siang hari kita bisa bermasker, bisa pakai masker lah. Cuman yang sulit diakal tentang masalah keringnya bibir. Karena nyata terlihat jelas, ketika orang berpuasa bibirnya itu kering. Bibirnya kelihatan kering. Nah, itu. Maka dari bibir yang kering itu katanya kanata nurun baina ainaihi yaumal qiyamah, akan menjadi sinar nanti di hari kiamat yang akan memancarkan sebuah sinar di antara dua matanya. Tapi sekarang kan sulit berpuasa karena sudah banyak masker, bisa bermasker jadi tidak kelihatan kalau dia itu sudah selesai makan begitu. Nah, yang kedua, jadi silahkan kita memilih apakah kita asalkan memilih yang pendapat yang pertama yang memperbolehkan di pagi hari, sore hari itu makruh. Ada pendapat yang memperbolehkan di pagi hari dan siang dan sore hari itu tidak ada hukum makruh. Cuman dengan catatan hati-hati saja, dikhawatirkan ada sesuatu yang kena telan. Ada sesuatu yang kena telan dalam arti air yang waktu kita itu sikat atau berkumur-kumur ada sedikit kena telan, maka itu sangat berbahaya dan akan mengakibatkan dampak yang membatalkan kepada puasa Anda. Maka hati-hati saudaraku, lebih memilih berijtihad. Adapun ketika kita ingin berkumpul atau duduk-duduk bersama teman atau kita ingin berjamaah di masjid, jadi lebih baik memilih dengan bersikat gigi. Itu lebih bagusnya menurut pendapat kami karena ada dua pendapat di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang hukum masalah bagaimana hukumnya bersiwak atau bersikat gigi di pagi dan sore hari atau di siang hari bulan puasa Ramadan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami selaku insan biasa yang tidak lepas dari salah, khilaf dan dosa. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.